Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu kalang kabut. Ia boleh saja merasa aman saat menjalankan agresi di awal, karena sejumlah besar negara berpower menyokongnya dengan bantuan hingga dukungan moral. Tapi lihatlah kini, sekutu dekatnya yakni Amerika mulai undur diri dengan Donald Trump perlahan merapat ke aliansi Timur Tengah. Sedang negara lain seperti China, Prancis hingga Uni Eropa tampak lebih vokal terhadap aktivitas militer Israel di jalur Gaza, menyerukan agar Netanyahu tak lagi bebal untuk dinasihati. Sementara Netanyahu benar-benar ditinggalkan, Houthi mengambil kesempatan mengintensifkan serangan. Lalu, apa artinya bagi masa depan Israel? Bombardir Israel 3 kali sehari. Masih segar diingatan bagaimana rudal Houthi menghadirkan teror saat sistem pertahanan Israel lengah, membuat Bandara Ben Gurion berhenti beroperasi karena adanya ledakan di sekitar. Kini, kelompok yang juga dikenal Gerakan Ansar Allah Yaman itu mengulang kesuksesan meluncurkan rudal balistik hipersonik ketiga di Bandara Ben Gurion dalam waktu kurang dari 24 jam. Serangan rudal terbaru akhirnya memicu sirene serangan udara di Israel bagian tengah dan utara, memaksa jutaan orang mencari perlindungan dan menghentikan lalu lintas udara di bandara selama hampir 1 jam. Juru bicara militer Houthi, Yahya Sari, dalam sebuah klaim di Telegram, menyebut pasukan rudal angkatan bersenjata Yaman melakukan operasi militer kualitatif menggunakan rudal balistik hipersonik. Rudal tersebut berhasil mencapai sasarannya berkat Allah yang memaksa jutaan penduduk Zionis untuk mengungsi ke tempat perlindungan. Ini adalah serangan rudal ketiga dalam waktu kurang dari 24 jam. Sputnik mengutip dalam rilisnya. Sebelumnya, pertahanan udara Israel memantau peluncuran 2 rudal dari Yaman menuju Israel dalam waktu 1 jam. Yang pertama mengakibatkan aktifnya sirene di sejumlah wilayah, termasuk Tel Aviv dan sekitarnya. Media Israel melaporkan bahwa rudal kedua dicegat atau jatuh sebelum menembus wilayah udara Israel. Trump mundur dari perang Houthi. Sebenarnya ada kejadian tak kalah mengejutkan selain serangan Houthi kemarin. Itu adalah keputusan Trump sepakat gencatan senjata dengan Houthi, mewakili kemunduran saat kehadiran militer Amerika semakin intens di wilayah Timur Tengah belum lama ini. Pada Selasa 6 Mei 2025, Presiden Trump mengumumkan izin operasi pengeboman Amerika terhadap Houthi tak lagi berlanjut. Artinya, sebelum berbagai serangan ke Israel, Amerika telah lebih dulu menyerah terhadap Houthi. Bagaimana tidak, 2 bulan berlalu sejak pengeboman intens di Yaman, namun tidak ada hasil signifikan yang dapat dibanggakan oleh Amerika. Alih-alih menyetop aksi blokade Houthi di Laut Merah atau sekadar melemahkan kemampuan kelompok tersebut melancarkan serangan ke Israel, Amerika malah merugi dengan prospek yang tidak jelas untuk meraih kemenangan. Melalui Reuters yang melaporkan isi perjanjian, menyebut baik Amerika maupun Houthi tidak akan saling menyerang, termasuk kapal-kapal Amerika di Laut Merah dan Selat Bab al-Mandab. Hanya saja, pernyataan dari Oman sebagai pihak yang memediasi tidak menyebutkan apakah Houthi setuju untuk menghentikan serangan terhadap Israel atau tidak. Sampai akhirnya kebingungan itu terjawab saat Kepala Dewan Politik Tertinggi Houthi, Mahdi al-Mashhad, mengatakan dalam sebuah keterangan bahwa kelompoknya akan terus mendukung Gaza dan serangan semacam itu akan terus berlanjut. Apakah Israel benar-benar dibiarkan sendiri? Trump tinggalkan Netanyahu. Tahukah kalian, keputusan gencatan senjata dengan Houthi bukan satu-satunya indikasi bahwa Trump benar-benar meninggalkan Netanyahu. Tania Kramer, jurnalis DW yang melaporkan dari Yerusalem, mengurai perkembangan hubungan antara keduanya sembari menulis kemungkinan perselisihan yang ada. Kejadian pertama adalah sikap Trump yang cenderung merapat ke aliansi Timur Tengah. Selama lawatannya ke Teluk Minggu ini, Trump menyelesaikan kesepakatan senjata senilai $142 miliar dengan Arab Saudi serta kesepakatan investasi senilai $600 miliar yang meningkatkan potensi teknologi negara Teluk tersebut. Dengan ini, kecakapan teknologi dan militer Israel praktis terancam. Kemudian yang kedua,
Netanyahu tampaknya dibuat kecewa saat diundang ke sebuah pertemuan darurat di Washington pada bulan April. Pasalnya, ia mengira dapat meyakinkan Trump untuk menghapus tarif Amerika atas impor Israel, tetapi ia tidak mampu melakukannya. Anadolu dalam sebuah laporan bahkan menyebut Trump telah memutus kontak langsung dengan Netanyahu. Melalui unggahan di X, Yanir Kozin, seorang koresponden radio Angkatan Darat Israel, mengatakan keputusan Trump dibuat setelah rekan dekatnya memberitahu Menteri Urusan Strategis Israel Ron Dermer bahwa Presiden Amerika itu yakin Netanyahu memanipulasinya. Dunia ikut kecam Netanyahu. Keputusan Trump memutus hubungan dengan Netanyahu bukan satu-satunya klimaks dari konflik ini. Prancis misalnya, salah satu negara yang dulunya berada di kubu Israel, kini memilih balik badan dan lebih memilih melayangkan kecaman terhadap sang Perdana Menteri. Dalam keterangannya pada hari Selasa, Presiden Emmanuel Macron menyebut blokade bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza sebagai sesuatu yang tidak dapat diterima dan memalukan, seraya mengatakan bahwa negara-negara Eropa seharusnya mempertimbangkan untuk meningkatkan sanksi. Ia bahkan menyatakan kemungkinan untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama Uni Eropa dengan Israel, mencakup ketentuan yang menghapus bea masuk terhadap produk-produk tertentu. Sejalan dengan itu, juru bicara Komisi Uni Eropa ikut angkat suara, mendesak Israel untuk mencabut blokade di jalur Gaza dan mengizinkan masuknya bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina di sana. Wakil Menteri Luar Negeri Norwegia, Andreas Motzfeldt Krafik, pada gilirannya menyinggung pelanggaran yang ada dengan menyebutnya sebagai sesuatu yang ilegal. Melengkapi kecaman dunia internasional mengenai agresi yang berlanjut, China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Lin Jian menyatakan penolakan terhadap operasi militer Israel di jalur Gaza, yang sekaligus melayangkan kecaman terhadap Netanyahu. IDF balik serang Yaman. Ditinggalkan Trump hingga dikecam dunia internasional, nyatanya tak mempengaruhi Netanyahu. Sebaliknya, ia dengan cepat membalas Houthi dengan menyerang pelabuhan Hodeidah dan Al-Salif di Yaman pada Jumat 16 Mei 2025. Al-Masirah TV, media yang berafiliasi dengan Houthi, juga melaporkan serangan Israel terhadap dua pelabuhan tersebut. Tetapi tingkat kerusakan belum jelas, juga belum ada laporan langsung mengenai korban jiwa yang dapat dilaporkan. Kendati demikian, Netanyahu bersama Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz memperingatkan bahwa serangan itu bukan akhir dari rangkaian operasi militer terhadap Houthi. Katz bahkan mengancam nasib pemimpin Houthi. Al-Houthi akan sama seperti pemimpin pejuang Palestina lainnya, Mohammed Deif dan Yahya Sinwar. Al Jazeera yang mengutip pernyataan militer menyebut pihak Israel mengaku telah melakukan serangan terhadap infrastruktur teroris pada hari Jumat. Melalui unggahan di X, ia mengatakan kedua pelabuhan yang dimaksud telah digunakan oleh kelompok pemberontak Houthi untuk mentransfer senjata. Kini Israel tak lagi didukung Amerika dalam menghadapi Houthi. Jika bersama Amerika saja Houthi sulit dikalahkan, mampukah Israel menghadapinya sendiri?